Saya dilahirkan dari keluarga besar pesantren di sebuah desa atau kampung saya di Cilacap, Jawa Tengah. Keluarga besar saya adalah keluarga pesantren tahfiz Quran, dan di situ juga sampai dengan perguruan tinggi ada di lingkungan keluarga besar kami. Saya setiap hari seperti biasa, saya wajib untuk baca Al-Quran, sholat 5 waktu, dan bahkan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian suatu hari saya merasa setelah saya berkeluarga, kemudian alhamdulillah saya berjodoh dengan yang satu frekuensi suami saya, yaitu Mbah Mun disebutnya di sini ya, Pak Munajat. Alhamdulillah saya bersyukur karena beliau gigih sekali untuk bagaimana bisa jangan hanya belajar syariat saja gitu. Pertama saya ngeyel, kamu ngeyel coba, kamu tahu nggak siapa Tuhan? Ya Allah lah. Buktinya apa? Ya seluruh alam semesta. Adanya alam semesta ini karena adanya Allah. Saya ngeyel aja, ketawa. Ketawa saya kesel banget loh. Kamu nggak tahu Tuhanmu, syahadatmu seperti apa? Kamu sudah menyaksikan belum? Ya sudahlah, aku saja dari kecil, aku lahir dari keluarga pesantren kok, gitu. Terus Quranmu, aku hafal, aku hampir hafal Quran karena saking dari kecil itu biasa dibaca gitu ya. Beberapa ayat hafal lah, saya hafal karena lingkungan itu. Kemudian Mbah Mun, saya sampai kesel banget sama dia, seperti diledek. Kamu membuktikan Tuhanmu dari mana gitu? Lu adanya aku kayak gini loh, kan berarti ada Tuhan. Terus syahadatmu kamu nyaksain enggak? Gitu. Itulah awalnya demikian ya. Dan kemudian saya itu di dalam diri saya sendiri, saya termasuk murid dari Menteri Agama ya, yang sekarang. Itu kajian-kajian subuh, itu setiap Sabtu atau Minggu, seluruh ustadz-ustadz yang hadir di lingkungan kami, yang di Jakarta ya, bukan di kampung halaman saya, ini tokoh-tokoh ulama Indonesia. Jadi luar biasa, termasuk yang mengkoreksi Al-Quran. Jadi itu adalah termasuk tadi muridnya dari agenda dari Yang Mulia Tuan Guru Mursyid tadi. Itu termasuk guru saya pada saat saya syariat di masjid saya, Masjid An-Nikmah. Jadi alhamdulillah seluruh ilmu dari saya kecil sampai saya tua, sampai saya tetap di lingkungan yang kental sekali dengan syariat saya. Tapi saya merasa pada saat saya sholat, saya termasuk juga ikut belajar sholat khusyuk di Masjid BI dulu itu setiap jam 11. Kalau suami saya lebih gila lagi, jadi setiap walaupun hari kerja jam 12 malam dia bawa kopi, dia naik mobil, dia tidur ikut dengerin seluruh ulama-ulama yang bagaimana cara kita untuk bisa khusyuk gitu. Karena kalau sholat kita nggak pernah khusyuk gitu Pak. Betul itu. Saya itu yang kental sekali lah, saya sholat terus menghindari hal-hal yang syubhat gitu, karena nanti jadi tidak khusyuk. Nah kemudian ada bertanya-tanya, kenapa saya itu nggak pernah khusyuk, nggak bisa khusyuk gitu. Tapi begitu, saya tidak terlalu panjang nanti karena ada sesi-sesi berikutnya teman-teman saya ya. Jadi intinya saja, intinya setelah saya masuk dalam baiat, pada saat saya baiat, saya nggak ngerti lah. Begitu saya, karena panggilan itu, karena dikehendaki, ditunjuki, dikehendaki, ini ternyata rumusnya. Jadi saya nggak berpikir apapun karena waktu itu saya masih dinas ya, saya masih dinas di Pemda DKI Jakarta. Jadi saya waktu itu baiat hari Sabtu atau hari Minggu ya. Nah itu saya ikut baiat. Saya juga nggak ngerti baiat itu apa. Saya juga begitu saya suruh mandi, saya baiat lah, prosesi baiat saya lakukan. Kemudian setelah itu pengalaman saya adalah saya kayak orang oleng Pak. Setelah berbaiat itu saya demam terus itu demam itu sampai 3 bulan itu saya demam, saya bingung, ini bener apa saya salah masuk sini kok kayak gini ya, kok beda banget sama yang saya lakukan gitu ya. Saya selalu kayak gitu, itu sampai 3 bulan.
Setelah saya ikut terus saya dalam hati saya juga ini benar apa salah, tapi saya ikutin terus seluruh kajian-kajiannya. Tapi kok benar ya, tapi kok beda ya, gitu loh. Tapi intinya setelah saya dalam perjalanan waktu, ilmu itu saya ikutin, saya tunduk patuh, saya tidak ada negatif thinking sama sekali karena ada adab yang harus dijaga ya. Jadi saya ikutin semua itu dan termasuk dakwah yang diperintah oleh Yang Mulia, saya ikutin terus dan ternyata caranya begitulah. Ketika kita terus menerus ilmu itu akan diturunkan. Tapi ketika kita makin menjauh, kita tidak akan pernah paham. Dari dakwah, kemudian kita nggak ngerti apa-apa. Yang didakwahkan adalah voice dari Yang Mulia Tuan Guru. Kemudian kita kita termasuk saring, alhamdulillah kita saring dulu sesuai dengan bahasa-bahasa yang kita pahami dan kita sampaikan oleh dakwah-dakwah kita. Setelah didakwahkan, begitu kita lihat apa yang kita sampaikan, itu langsung bilang, oh ternyata apa itu yang saya sampaikan tadi benar ya. Dan itu step by step itu kita diberi pengetahuan dari situ. Setelah kita menyampaikan, jadi kalau kita hanya mendengarkan tetapi kita tidak mendakwahkan, ini sebenarnya rugi sekali. Karena ilmu akan masuk dari situ. Begitu juga ketika sudah dakwah, ketika saya sudah jadi pendakwah istilahnya, pendakwah amatir lah ya, pendakwah contekan dari Yang Mulia bahwa kita adalah dakwah kita adalah memang menyampaikan, kita hanya jasad kita, tetapi ilmu dan frekuensinya dan semuanya adalah punya guru. Itu fakta. Karena kita nggak tahu, saya tidak pernah membaca. Setelah itu saya tidak pernah membaca apapun, saya hanya mengambil dari apa yang disampaikan oleh guru saya, kemudian saya ikutin, saya dakwahkan, baru dikasih pengetahuan. Setelah saya dakwah kemarin ini ada kejadian yang luar biasa. Ini pengalaman luar biasa terakhir kemarin yang tadi disampaikan Yang Mulia bahwa saya mengalami kecelakaan pada saat saya mau penutupan suluk kemarin ini 3 hari yang lalu ya. Saya berangkat jam 12 lewat hampir setengah 1. Jadi kita berangkat dari kampus 1 menuju sini, menuju Suro, mau zikir Pak penutupan suluk sujud syukur di pagi hari. Kemudian kami berangkat berlima, kebetulan Jabodetabek semua, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya, kita itu berlima jamaah Jabodetabek. Karena kita ya nggak tahu itu tiba-tiba saja seperti skenario aja diatur. Ada sebelumnya akan berangkat sama yang lain, dia pengennya sama saya. Kemudian ada yang bawa anaknya dititipkan, nggak boleh sama saya. Ternyata akan ada kejadian luar biasa. Jadi mobil saya di tengah jalan itu tertidur semua Pak. 5 personil termasuk supir itu tidur karena capeknya minta ampun, lelah sekali, lelah yang nikmat sekali tidurnya. Itu mobil tuh suspensinya kayak enak banget kayak gini, tidur lah kami itu, tidur di tengah jalan, tiba-tiba terbalik mobil kami. Yang dahsyatnya luar biasa bahwa ini adalah mutlak dan saya hak yakin, saya itu testimoni Pak, di sini nggak akan bohong, hak yakin, dan ini adalah jalan yang lurus. Dan yang namanya wasilah itu adalah betul, wajib wasilah. Saya dulu kalau wasilah, selalu ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Terus kemudian kita kirimkan kepada orang tua, kepada ya seluruhnya kayak gitu seperti itu ya. Ternyata wasilah tidak demikian. Wasilah itu adalah tadi. Jadi dari Allah, wasilah itu menyambungkan rohani kita yang ada di dunia. Jadi Rasul min anfusikum, melalui Rasul kita, melalui orang yang sudah sampai kepada Allah, jadi yang sezaman dengan kita, sehingga kita bisa melihatnya, kita bisa menyaksikan. Pada saat baiat itu, baiat saya dengan Rasul, utusan, artinya wakil Allah, utusan Allah di dunia ini yang sudah sampai. Nah itu ya, jadi kita itu, guru saya itu ya guru yang sudah sampai, maka saya ikutin. Kalau ada keraguan, itulah ada bukti. Ketika saya dakwah, saya dibuktikan itu. Nah, ketika saya itu jatuh Pak, kita kedebuk gitu luar biasa. Itu saya itu posisi awalnya ini saya disuruh duduk di depan Bu, gitu. Aku nggak mau di depan, aku mau di belakang saja. Kemudian belakang supir saya pilih. Yang di tengah teman saya laki-laki, kemudian yang di pinggir juga teman saya laki-laki, yang di depan teman saya perempuan tadi dari Tangerang. Kemudian pada saat kejadian itu kami semua tidur dan mobil itu ternyata jungkelnya itu pas di posisi supir Pak. Jadi gini loh, rodanya itu ke samping, jadi roda atasnya itu kayak gitu. Dan kami itu benar-benar yang di bawah. Tapi subhanallah, qadarullah, subhanallah tabarakallah ya, luar biasa itu. Ini betul-betul menunjukkan bahwa kita itu terkapsul, bahwa wasilah itu betul gitu ya.
itu saya mati loh, saya tidur loh, tidur nggak tahu apa-apa, tiba-tiba gedebuk. Tapi apa yang saya ucapkan di sana? Mohon ampun yang mulia, ampun, la ilaha illallah, kenceng banget. Habis itu ilallah, ilallah, ilallah. Itu saya menyaksikan sekali itu. Saya menyaksikan di sini getarannya sangat tinggi, di sini tembak, ilallah, 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 ilallah. Luar biasa, luar biasa. Begitu saya keluar, saya juga merasa itu keluar di pintu mobil biasa. Saya nggak kerasa dan tidak pakai sendal karena semua kaca pecah. Saya itu tidak ada luka kaki pun sedikit, sama itu tuh nggak ada sama sekali. Begitu juga teman saya, kita pengalaman yang sama tapi empirisnya berbeda-beda. Nah, saya itu menyaksikan bahwa wasilah itu betul dan guru saya itu mutlak betul itu. Jangan pernah ada keraguan, bukan karena ada yang mulia di sini, mohon maaf, bukan karena itu. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya menyaksikan bahwa ruh saya itu mengingat Allah luar biasa. Jadi saya merasa ketika nanti di alam kubur, kita ditanya, bukan mulut kita yang akan menjawab, tapi ruh kita yang hidup, bukan jasad saya. Jasad saya itu tertutup karena itu asapnya luar biasa, Pak. Mobil saya berbalik dan masih hidup. Jadi asapnya hitam luar biasa. Dan di situ saya dimeremkan, saya nggak buka mata loh. Saya dimerem dan ini loh saya ketutup begini. Karena asapnya tuh banyak sekali. Saya pakai kacamata. Dan saya di posisi yang paling bawah. Seharusnya saya ketindihan sama teman-teman saya. Teman saya yang di tengah, dia terlempar ke belakang. It's impossible sekali, Pak. Karena mobil itu junggalnya ke sini, nabraknya ke depan. Kalaupun mau teman saya yang tengah itu lari ke depan atau lari ninding saya gitu. Karena kemudian setelah kemudian ke sini kan. Mestinya gitu, tapi teman saya yang tengah itu larinya ke belakang, Pak. Jadi nggak ninding saya. Teman saya yang satunya lagi, saya nggak ngerti, tapi tidak mendidikan saya sama sekali. Jadi saya tidak terdidikan sama sekali. Kemudian saya entah apa yang melindungi saya sehingga saya tidak kejeblos apapun, Pak. Saya tidak terluka sedikit pun, Pak. Saya itu baru tahu tadi di lutut saya itu ada biru-biru gini, tapi saya tidak terasa sakit. Di lutut saya mungkin kebentur apa saya nggak ngerti, ada virus gini, tapi saya tidak merasa sakit sama sekali. Itu luar biasa dan saya menyaksikan ruh saya itu dahsyatnya luar biasa. Bukan saya, artinya Tuhanku itu. Tuhan ini ruh kan memang percikan dari Allah. Begitu setiap saat kita menyambungkan kepada wasilah itu tadi, ketika kita di dunia, kita kan taunya guru saya, guru yang sudah sampai. Menyambungkan kepada gurunya lagi, kepada yang tadi dibacakan itu silsilahnya kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada Allah. Jadi kita tidak bisa kita langsung ke Allah. Kalau kita Allah Akbar, tapi pasti pada saat kejadian kita mati seperti itu, nggak akan bunyi seperti itu. Ini Allah, Allah, tapi awalnya adalah mohon ampun yang mulia, ampun gitu. Kemudian ilallah, la ilaha illallah, ilallah, 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 terus gitu. Begitu keluar tadi, besoknya saya baru sadar, kita lihat loh, pengen ketemu, katanya mobilnya jungkirnya itu luar biasa gitu loh, karena malam-malam kan kita nggak terlalu itu, dan itu saya itu tenang sekali, tidak merasa saya takut, saya tenang, jiwa saya itu tenang sekali, termasuk teman saya terlempar ke belakang, dia bilang, tenang ya, jangan panik, tenang ya, jangan panik, lah dia yang ngomong aja, padahal kita diam-diam aja, jadi semuanya ternyata tenang. Begitu besoknya kita lihat, ternyata pintu saya tertutup, Pak, karena tinggi seperti ini ya. Jadi pintu di bawah ini kan tertutup, nggak bisa kan? Ternyata kita semua itu adalah lewat depan kaca yang pecah itu loh. Kita lewat satu pintu itu, dari belakang kita bertiga, kita masuk lewat itu. Dan ternyata yang di depan itu supir saya Pak Asep, itu baru saya tanya, Pak Asep kok diem aja? Saya pikir dia kejepit sama setir, kemudian kakinya kejepit sama pintu, jadi dia nggak bisa keluar, pikir saya itu. Jadi ternyata saya diem saja. Ternyata yang pertama nginjek saya adalah teman saya itu Bu Ibek, kemudian yang kedua Bu Ketua nginjek saya, kemudian yang nggak nginjek saya cuman Pak Egi, karena itu terakhir, jadi nggak diinjak. Kok diem aja? Lah terus lewat dari mana? Ternyata yang kata saya itu pintu, saya itu keluar dari pintu enak aja loh, Pak. Saya sama teman saya, Bu Ketua ayo, saya begini juga. Sama Pak Ibek juga, ayo, ditariknya kita. Tapi pikir saya nggak kayak gini-gini nggak susah loh, Pak. Kalau siang-siang saya lihat logikanya saya gini-gini saya susah, saya turunnya susah loh, Pak. Ini saya seperti turun di pintu gitu. Seperti turun di pintu, ternyata saya nginjak teman saya itu tadi. Jadi empuk terus enak gitu ya.
keluar. Tapi saat itu benar-benar tidak. Artinya intinya di dalam sini adalah bukan cerita saya, bukan cerita kisah-kisah Nabi seperti itu, atau kisah-kisah saya saat ini adalah bukti bahwa hak lo yakin, ilmu hak lo yakin adalah bahwa ruh kita yang ada di dalam jasad milik Allah tidak bisa hanya dengan jasad saja. Betul, Islam itu syariat dulu, kemudian kita beriman. Iman adalah qadim, iman adalah ilmu akhirat, tidak cari di dunia. Orang yang beriman itu tidak bisa dicari di dunia. Iman kepada Allah, lihat nggak Allahnya? Enggak. Rasulullah, lihat nggak kelihatan. Semuanya itu adalah akhirat, qadim semuanya. Kecuali Islam, ya. Islam adalah patuh tunduk kepada pimpinan kita, Rasul kita di zaman kita. Ketika kita sudah pasrah tunduk patuh, kemudian kita baru masuk beriman. Nah, ketika kita iman, maka kita itu semuanya adalah hakikat kita ilmunya. Ilmu hakikat itulah yang akan bawa ruh kita itu jadi khusyuk. Tidak mungkin, saya yakin, hak lo yakin, tidak pernah khusyuk. Sudah coba Pak, tidak pernah bisa khusyuk. Allah Akbar, pertama kali saya latihan sholat khusyuk itu, kemudian begitu saya di rakaat kedua, udah beda lagi Pak, posisinya khusyuknya udah beda. Kalau di sini betul-betul khusyuk. Begitu kita merapi, pegang terus guru kita langsung terbimbing terus. Padahal pada saat kita tidur ternyata, pada saat kita mati ternyata, dan di luar sadar sama sekali, itu ruh kita itu berbunyi Allah, 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 Allah. Itulah yang namanya sholat zikir. Karena as-sholatu lidzikri, sholat adalah sesungguhnya mengingat. Ternyata mengingatnya adalah ruh kita yang mengingat, bukan kepala kita, bukan fisik kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena saya bukan guru, hanya testimoni apa yang sudah saya lakukan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya alami, pengalaman saya ini menjadikan apa hikmah atau membuka hati saudara-saudaraku sekalian, baik yang ini kan live ini. Jadi mudah-mudahan di seluruh Nusantara ini, mari belajar beragama, jangan cuma syariat saja. Seperti disampaikan sama Gus Dur, ya, jangan cuma belajar syariat saja. Dan Al-Quran itu bukan Al-Quran mushaf, jangan hanya dibaca, tapi Al-Quran qadim, wahyu minulyo, tanpa dinulis iso diwoco. Nah itu kayak gitu. Jadi tidak ditulis bisa dibaca, nggak mungkin kalau tanpa baiat, karena baiat adalah ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nur iman adalah untuk bagaimana kita melaksanakan iman, nur kitab adalah bagaimana kita membaca Quran qadim. Jadi bukan Quran mushaf, Quran qadim adalah perjalanan hidup kita. Artinya Quran yang selama kita bikin menjadi petunjuk, itu adalah betul adanya. Itu adalah peta kehidupan kita. Kalau Al-Quran cuma dibaca, apa intinya? Nggak jadi peta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan. Lebih khusus mohon maaf kepada yang mulia Tuan Guru Mursyid. Jika apa yang saya sampaikan adalah kurang pas, saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridho kamat lubi.